Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, amalan yang dianjurkan dilakukan setelah menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu adalah membaca wirid dan zikir, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103, apabila kalian telah menyelesaikan ibadah sholatmu, ingatlah Allah dengan berzikir kepadanya ketika kalian berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Maka sehabis sholat, sesuai petunjuk Rasulullah, kita membaca istighfar, membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan lain-lainnya. Nah, selain bacaan zikir yang telah biasa diamalkan, dianjurkan pula membaca 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat beliau agar membaca 3 surah ini, membaca 3 surah pendek ini sehabis sholat wajib 5 waktu. Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidzat dubura kulli sholatin. Rasulullah telah memerintahkan aku agar membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu. Mengapa Rasulullah memerintahkan kita mengamalkan surah Al-Ikhlas sehabis sholat? Tentu karena surah Al-Ikhlas banyak memiliki keutamaan. Pertama, surah Al-Ikhlas setara seperti ke Al-Quran. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang tak mampu membaca seperti ke Al-Quran dalam 1 malam? Seperti ke Al-Quran itu sama dengan 10 juz, sebab Al-Quran seluruhnya ada 30 juz. Seakan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mampu membaca 10 juz dalam 1 malam? Para sahabat pun akhirnya bertanya, bagaimana caranya membaca Al-Quran, membaca seperti ke Al-Quran dalam 1 malam ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, surah Al-Ikhlas menyamai seperti ke Al-Quran. Menurut sebagian para ulama, yang dimaksud surah Al-Ikhlas menyamai seperti ke Al-Quran adalah dari segi pahalanya, yakni jika kita membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, pahalanya seperti pahala membaca Al-Quran 10 juz. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali akan menjadi sebab mendapatkan perlindungan Allah. Rasulullah pernah bersabda, Iqra' qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu 3 marrat takfika min kulli syai'. Bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas ketika engkau di pagi hari dan sore hari, masing-masing sebanyak 3 kali, maka sesungguhnya 3 surah tersebut akan mencukupimu dari segala sesuatu. Yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Rasulullah pernah mengabarkan sebagai berikut,
man qara'a qul huwallahu ahad asyra marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Yang keempat, membaca surah Al-Ikhlas 12 kali sehabis sholat subuh, setara dengan khatam Al-Quran 4 kali. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali setelah sholat subuh, maka dia seakan-akan membaca Al-Quran 4 kali, dan dia menjadi orang yang paling mulia di muka bumi pada hari itu jika dia bertakwa. Yang kelima, membaca surah Al-Ikhlas 50 kali akan menjadi amalan penghapus dosa 50 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marratan ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanah. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun. Adapun jika dibaca bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas, surah Al-Ikhlas akan menjadi amalan perlindungan diri. Hal ini sebagaimana diteladankan Rasulullah saat beliau akan tidur, beliau menengadahkan kedua tangan lalu meniupnya, kemudian membacakan padanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu Rasulullah mengusapkan kedua tangan beliau ke seluruh tubuh beliau yang terjangkau oleh tangan beliau. Demikianlah di antara kedahsyatan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.